Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zadan Najib dari kelas SI 3 SID. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang resume audit dan tata kelola ATI. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu EDM, kemudian APO, kemudian ada DSS, ada MEA, dan hubungan sumber daya dan kebutuhan bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja isi rangkuman yang ada di sini. Jadi kita masuk yang pertama di bagian pendahuluan. Dalam kerangka kerja COVID itu terdapat pemisah yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Nah, jadi dia di dalam COVID itu dia ada membagi dua gitu. Ada pemisahan yang dimana tata kelola dan manajemen itu awalnya itu digabung. Di COVID ini dia dipisah, yang dimana tata kelola itu namanya governance, kemudian manajemen itu namanya di manajemen. Nah, kita masuk ke bagian ke tata kelola terlebih dahulu. Jadi di tata kelola atau governance nih, itu tuh merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi atau Board of Direction. Tugasnya itu untuk mengevaluasi kebutuhan pada stakeholder. Kemudian ada lagi tugasnya itu adalah untuk memantau kinerja serta memantau kepatuhan terhadap tujuan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu manajemen. Itu tuh merupakan tanggung jawabnya si manajemen eksekutif atau CEO. Bisa dibilang CEO. Yang dimana itu tugasnya merancang, membangun, kemudian memantau aktivitas agar selaras dengan arah si tata kelola di atas tadi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam EDM ya, langsung ke EDM. Yang dimana itu kepanjangan dari EDM itu adalah Evaluate, Direct, dan Monitor. Jadi domain ini tuh fokus pada pemastian kebutuhan stakeholder agar terpenuhi. Di sini ada topik utama, yaitu dia itu mengevaluasi opsi strategis, penetapan arahan melalui pengambilan keputusan, dan juga pengawasan terhadap kepatuhan. Kemudian di sini ada objek utama, itu memastikan memanfaatkan relasi manfaat, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya. Kemudian masuk ke APO. Kepanjangan dari APO itu ada Like, Plan, dan Organize. Nah, di sini fokus pada penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Nah, jadi dia itu fokus pada strategi dan taktiknya saja. Kemudian kita masuk ke BAI. Itu ada Build, Acquire, dan Implement. Nah, jadi di sini tuh dia itu fokus pada relasi strategi TI aja. Jadi melalui pengadaan barang, kemudian pengembangan solusi TI. Tuh. Nah, di sini fokus pada solusi TI, perancangan perubahan sistem, dan pemeliharaan seperti maintenance gitu. Kemudian kita masuk ke DSS. Jadi di DSS ini kepanjangan itu ada delivery, service, dan support. Yang dimana DSS ini itu hanya fokus pada aspek operasional dan pelayanan TI kepada si usernya. Nah, di sini bisa kita lihat fokus itu ada layanan pengantar, dukungan proses, dan pengelolaan sistem aplikasi. Kemudian yang terakhir itu ada MEA, Monitor, Evaluate, dan Assess. Yang dimana MEA ini berfokus itu pada pengawasan internal kerja, kemudian kepada
apakah pegawai atau yang bekerja itu patuh terhadap standar SOP-nya. Nah, di sini nih bisa lihat dia itu fokus pada penilaian berkala, jaminan pengiriman, dan sistem pengadilan, manajemen dan pengukuran pekerjaan. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada hubungan sumber daya dan kebutuhan bisnis. Nah, di sini hubungan sumber daya dan kebutuhan bisnis itu ada 4 yang gunanya itu untuk mencukupi kebutuhan bisnis yang mencakup. Yang pertama itu ada efektivitas dan efisien, yang kedua itu ada kerahasiaan, yang ketiga ada ketersediaan, yang keempat ada kehandalan informasi. Nah, mungkin sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.